yaitu kamu meminta kepada ayah untuk menggendong. Teman-teman saudara sekalian, anak ini berpikir bahwa yang namanya kekuatan dia adalah kekuatan badan dia, kekuatan pikiran dia, kekuatan dia gitu. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari kekuatan yang dia punya adalah kepikiran untuk mengawalnya. Ini suka gitu. Kamu selalu menganggap bahwa yang namanya kekuatan itu adalah kekuatan kamu. Kekuatan kecerdasan kamu yang tidak seberapa, kekuatan kekayaan kamu yang tidak seberapa. Betul bukan? Kekuatan kecantikan kamu yang juga tidak seberapa. Kekuatan badan kita itu tidak seberapa. Tidak ada yang cukup untuk kamu andalkan, tetapi ada kekuatan lain yang seharusnya membuat kita tidak pernah menyerah dalam segala keadaan apapun, yaitu kekuatan Sang Pengendali yang telah memperkenankan kita untuk bisa meminta tolong kepadanya. Ia mengatakan, berdoalah, minta, niscaya akan beri. Panggillah namaku, niscaya aku akan menjawab panggilanmu. Namaku, aku akan memanggil namamu. Akan tetapi, mengapa kita ini gampang banget nyerah gitu? Karena kita lebih memilih jalan yang lain. Mereka lupa kepada Allah. Kata Allah dalam ayat lain bahwa Allah pun melupakan mereka. Kita lebih memilih melupakan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Karenanya, kita jadi nyerah. Kita ngandelinya kekuatan kita ngandelinya pikiran kita ngandelinya kecantikan kita misalnya. Akhirnya, kan kalau yang kamu andelin kecantikan, kamu akan bertemu dengan kegagalan. Kalau yang kamu andelin kekuatan kamu bertemu dengan kekecewaan. Dan yang kamu andalkan adalah akal pikiran, kamu nggak ada artinya apa-apa, teman-teman. Teman-teman, saya bilangin, uang itu bisa beli rumah, tapi tidak bisa membeli kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah, bukan? Dengan beli kasur yang empuk, kalau kamu tidur nggak kelihatan gitu ya. Mana mama saya gitu, mana mama saya ya, ternyata tidur di kasur. Teman-teman saudara sekalian, tapi kamu bisa beli kasur, maaf, kamu gak bakalan bisa beli tidur. Kasurnya bisa kamu beli, tapi tidurnya emang bisa kamu beli gitu. Gak bisa gitu. Kamu gak bakal bisa beli tidur, apalagi beli mimpi indah. Maka teman-teman sekalian, uang yang kamu punya mungkin bisa beli obat-obatan, bisa bayar dokter yang mahal. Tapi apakah bisa beli kesehatan? Enggak. Berapapun uang yang tidak akan bisa menghalangi satu ubanmu yang akan tumbuh. Kamu nggak bisa ngomong depan kaca, kepala duit saya miliaran loh, jangan sampai tumbuh kayak gitu. Gak ada yang bisa mau karena semua kekuatan sumber kekuatan bukan terdapat pemikiran, terdapat pada kekuatan badan, kekuatan uang, kekuatan jangankan mengendalikan hati anak-anakmu, mengendalikan hatimu sendiri kamu gak mampu kok. Tidak akan hati suamimu. Jangankan hati suamimu sendiri, kamu gak mampu untuk menghadapi hatimu sendiri, gak bisa. Gitu. Sumber kekuatan kita itu cuma satu, yaitu Allah. Semuanya yang sudah mengatakan tak ada kekuatan yang mendatangkan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menghindarkanmu dari keburukan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ialah sang pemberi, ialah sang pemilik kekuatan hati. Dan aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Sebab dialah yang maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Tidak ada yang pas bagi kita selain kita mengucapkan Bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, hanya dengan nama Allah, kita dapat sesuatu. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku serahkan segala urusan kepada Allah. Hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan selain semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian,
Jadi, kamu nggak perlu merasa menyerah selagi kamu tuh tahu bahwasanya Sang Pemberi kekuatan senantiasa bersama kita gitu. Kamu hanya perlu mendekat kepadanya, kamu hanya perlu mengingatnya tanpa jeda, kamu hanya perlu merelek kepadanya. Ia akan memberi kepadamu, ia akan menarik tanganmu, ia akan mendorongmu, ia akan menguatkanmu. Saya punya dosa, saya punya banyak aib, saya punya banyak salah, masa lalu saya gelap. Rasanya pantas saya mendekat padanya. Lagipun mungkin suci di dekat Allah dengan aib ini. Allah berkata, sampaikan wahai Nabi Muhammad, apabila ada seseorang bertanya tentangku, apakah aku dekat ataukah aku jauh? Katakan padanya, aku dekat dengan dia dan aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggilku. Akan menjawab panggilan siapapun yang memanggilku. Kita nih, kalau misalnya mau ngundang gubernur, ngundang presiden, misalnya, belum mau datang. Betul nggak teman-teman? Oh, mau ngundang orang-orang di dunia mah gini aja. Nggak mudah loh. Segitunya sang pemilik hati, sang pemilik akhirat, penciptamu teman-teman sekalian, pengendali semua pemilik segalanya berkata kepadamu, aku akan menjawab panggilan siapapun yang memanggilku. Maka hendaklah mereka memanggil namaku, maka panggillah aku, mintalah ijabah padaku, berimanlah kepadaku, tetaplah percaya padaku. Jangan pernah putus asa. Kalian pasti akan mendapatkan petunjuk baik dan nilai luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua yang Allah muliakan, makanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala jika mereka memang menghadirkan Allah dalam hatinya, dia tidak akan pernah menyerah. Bagaimana mungkin mereka menyerah jika sang pemilik akhirat sama dengannya? Menyerah dari apa jika selama ini pemilik kekuatan semuanya bersama dengannya? Kamu hanya perlu meminta, kamu hanya perlu berdoa semuanya, kamu hanya perlu merintih-rintih kepadanya, ia pasti akan mengijabah doamu. Maka nggak usah khawatir, tidak usah khawatir, tidak ada hal yang seharusnya perlu membuatmu menyerah, sebab dia selalu bersamanya. Gitulah ya, jika dia memberi kepadamu kesulitan, itu juga bukan karena dia benci kepadamu, tapi karena ia ingin kamu naik kelas. Kamu tidak akan mengujimu karena Allah mengujimu untuk menaikkan kelasmu gitu. Misalnya aja kita sekolah, kamu naik pasti ada ujian dulu kan? Nah, itu yang disebut sebagai ujian. Jangan bangga teman-teman, berarti ujian kamu tuh di situ. Jangan pernah menyerah, kamu tidak perlu menyerah, kamu tidak pernah harus merasa menyerah seharusnya. Teman-teman saudaraku sekalian, apa sih yang bikin orang pernah menyerah? Sakit contohnya ya. Kalau kamu pernah menyerah karena dikasih kesakitan sama Allah, dikasih penyakit sama Allah, kamu harus tahu teman-teman sekalian, bahwa sang pemberi kesehatan itu cuma satu, yaitu Allah. Maka tidak ada pemberian kesehatan selain Allah. Deketin aja, deketin Allahnya, lebih dekat lagi. Dan teman-teman sekalian harus tahu bahwa Allah tidak pernah jahat kepada hambanya. Kalau kamu sedang sakit, itu artinya sedang ada kehendak baik dari Allah terhadapmu. Apa kehendak baiknya? Macam-macam. Bisa menjadi penggugur dosa atas dosa-dosamu misalnya. Kalau kamu perhatikan, kebanyakan dari kita itu dikasih sakit sama Allah di bagian anggota badan yang sering berbuat dosa. Kak, matanya nggak terang. Yang dipakai apa aja tuh matanya? Ustazah, mulut gak enak, tenggorokan sakit. Ya kan mulutnya dipakai macam-macam. Suka ngomel kan? Allah lagi ngehapus dosanya tuh. Kamu malah marah, ngomel, ngomong kasar, di jalan maki orang lain. Jangan ya. Jadi teman-teman sekalian, eh, jadi yang namanya penyakit itu bisa ngehapusin dosa. Tapi jangan gara-gara itu kita jadi minta sakit sama Allah. Kata Nabi, kalau kamu dikasih sakit yang sabar, nanti di akhirat kamu akan bikin orang-orang di sekelilingmu iri padamu dan berharap andai saja waktu di dunia aku penyakitan. Jadi kalau kamu di dunia dikasih sakit, ya alhamdulillah.
Kalau kamu boleh nangis karena sakitmu, tapi jangan sampai nanti yang nyalahin kayak takdir Allah gini gitu. Ya Allah, salah aku apa ya? Nanti kata malaikat yang ngeliatinnya banyak. Gimana tuh jadinya? Nanti malaikat Raqib Atid saling ngelirik-ngelirik. Kata malaikat Atid ke Raqibnya, dia nggak nyadar, udah nganggurin kamu buat nyatet. Kan nggak ini gitu kan. Kadang-kadang Allah itu suka kasih sakit sama kita. Biar kita ingat sama Allah. Kalau hamba ini murka sama Allah, bisa saja sekalian Allah gak akan kasih sakit-sakit sama dia. Jadi jangan suka ngerasa, ih enak banget jadi dia gak pernah sakit-sakitan. Jangan. Teman-teman, tahu nggak ada sepanjang orang yang hidupnya gak pernah sakit-sakitan. Siapa coba? Fir'aun. Dia gak pernah sakit. Hidupnya kelihatannya seperti baik-baik aja. Dia gak pernah sakit perut, mules, diare, dan lain-lain gak pernah. Oke, lanjut, apalagi yang kamu suka nyerah karena apa? Karena cinta misalnya. Nih, saya sering ngasih tahu sama yang sering putus cinta gitu ya. Dengerin nih, yang pernah ngerasa cintanya dikhianatin, hatinya diduakan. Teman-teman, ketika hati seseorang berpaling darimu, seringkali itu merupakan tali-tali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu untuk ditarik kepada Allah. Ketika hatimu merasa dikhianati cinta seseorang yang asalnya mencintaimu, seringkali itu merupakan cara Allah untuk mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau kamu hidup tidak ada yang mengurusmu, maka berbahagialah. Sebab itu seringkali merupakan pertanda Allah secara langsung yang akan mengurusmu. Ya Allah, enak banget dah. Jadi nggak usah dah nyerah-nyerah ya. Kalau ada hati seseorang yang sedang berpaling, saat ini kamu mengangkat tangan kepada Allah dan berkata, Ya Allah, meski siapapun berpaling dariku, jangan pernah Engkau yang berpaling dariku ya Allah. Sebab siapapun pergi, itu aku tidak peduli selagi Engkau tetap memandangku dengan penuh kasih sayang. Jelas? Bisa ya, insya Allah bisa ya. Jangan punya ketergantungan kepada manusia, siapapun orangnya. Kalau dia pergi, hatimu jadi rapuh. Kak, Puan, mati, ada ya, ada ya, ada ya, ada ya. Oke ya, ini mute. Kita lanjut aja. Kalau hati seseorang sedang berpaling, saatnya kamu mengangkat tangan kepada Allah dan berkata, Ya Allah, meski siapapun berpaling hatinya, jangan pernah Engkau yang berpaling dariku, ya Allah. Sebab siapapun pergi, tidak peduli. Selagi Engkau tetap memandangku dengan kasih sayang. Jelas ya, bisa ya? Insya Allah. Jangan punya ketergantungan kepada manusia siapapun. Kalau dia pergi, hatimu jadi rapuh. Hatimu diambruk. Karena kamu bergantung pada sesuatu yang lemah. Tapi, kalau bergantung kepada Allah, jangan pernah membuat hatimu bergantung kecuali kepada yang kuat. Kalau kamu senderan, gantungan yang kepada yang lemah, ya jatuh kamu sama dia. Nyinderan sama kalian kerupuk aja rubuh. Udah, benerin hubungan kamu sama Allah. Kamu tidak akan pernah menyerah. Kamu menyerah hanya karena kamu miskin. Kamu gak miskin. Kamu bukan miskin. Gak ada ceritanya yang kita sampai
dibikin miskin banget sampai gak bisa pakai baju aja. Gak bisa, gak punya. Gak ada yang kayak gitu, gak ada. Intinya kita tetap bersyukur aja. Dah, gak usah ada yang perlu membuatmu menyerah. Cukup bagimu untuk selalu mengangkat tanganmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku lemah. Namun, aku tak takut, sebab bersamaku ada Engkau yang Maha Kuat. Ya Allah, aku miskin, namun tak pernah takut, sebab bersamaku ada Engkau yang Maha Kaya. Ya Allah, aku bodoh, namun aku tak pernah takut, sebab bersamaku ada Engkau yang Maha Tinggi. Ya Allah, kuatkan aku dengan kekuatan-Mu, karuniakan dan fahamkan kepadaku ilmu-Mu. Ajari kepadaku ya Allah, cara mendekat kepadamu. Bimbing aku dan pandanglah aku senantiasa dengan pandangan kasih sayang-Mu. Mungkin saya dapat menyampaikan materinya malam ini, karena saya juga ada keperluan sebenarnya malam ini. Cuman gak apa-apa, saya menyempatkan untuk hadir. Tadinya mau diundur malam besok, tapi karena ada kajian dari yang lain. Semoga ini bermanfaat dan saya mohon maaf banget sebanyak-banyaknya kalau misalnya materinya sedikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kalau sedikit tapi bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi materinya nggak masuk ke otak. Gimana kan tuh? Nah, segitu saja. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanallahumma wa tahiyyatum fi hasalam akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga semua yang hadir pada kajian malam ini diberikan kekuatan untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, kita next ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya guys, yaitu sesi Q&A. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Ayo guys, kita bertanya-tanya. Oke, Kak Dea ada pertanyaan nih dari Kamil. Assalamualaikum Kak, maaf boleh tanya. Kalau misalnya kita sedang sholat, hati kita seakan ingin sekali menangis. Dan setelah sholat, bukannya tenang malah gelisah. Perlu gimana ya Kak? Silakan Kak Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam sholat itu kita perlu yang namanya khusyuk. Misalnya kita tahu arti bacaan sholat, kita sholat itu seakan-akan Allah itu melihat ke kita gitu. Gitu loh, ngerti nggak? Misalnya nih, kita mau sholat, kita anggap aja kalau sholat ini tuh sholat terakhir kita gitu. Siapa tahu kan wallahu alam gitu kan, siapa tahu emang benar, siapa tahu emang kita masih diberi kesempatan untuk sholat selanjutnya. Kita anggap kalau ini tuh sholat emang sholat yang terakhir kita. Pasti di situ kita akan khusyuk banget nih. Atau kalau misalnya memang kita sholat karena posisinya di situ juga kita punya masalah. Oke, pasti kita bakal keinget terus masalah itu kan. Kayak, ya Allah ini aku harus kayak gimana? Kita lagi sholat aja sampai nggak khusyuk. Usahain kalau mau sholat ketika ada di posisi kita sedang ada masalah, baik itu besar maupun kecil, usahakan untuk
jangan dulu pikirkan masalah tersebut. Kita fokus dulu untuk sholat agar kita khusyuk. Karena posisinya itu kita mau sholat gitu kan. Kita itu sholat, sedang melakukan ibadah yang mungkin ini ibadah yang paling tinggi dan dinilai penting dalam ibadahnya umat Islam, umat Muslim gitu. Jadi usahakan kalau misalnya mau curhat sama Allah habis sholat. Kita sebenarnya gini, sebenarnya gimana sih kalau misalnya sholat itu kita nangis? Dari misalnya ada tuh kan, dari takbir sampai dari niat nih, dari musolli sampai akhirnya itu sampai salam, assalamualaikum, itu nangis gitu. Saya nggak ngerti ya sama orang-orang yang mungkin memang ada yang gitu dari musolli sampai assalamualaikum. Kayaknya sih masalahnya tuh kayak berat banget gitu ya. Kita sampai bisa nangis dari musolli sampai assalamualaikum gitu. Gimana ceritanya gitu loh. Tapi saya belum pernah ngerasa sih kalau masalah gitu. Palingan saya ngerasanya udah sampai akhir. Nah, itu kerasa atau keinget gitu masalahnya. Baru sedikit mau nangis tapi ditahan. Sebenarnya kita itu nggak masalah nangis dalam sholat. Tetapi yang jadi masalah itu nanti kita nggak khusyuk sama sholatnya. Bacaannya jadi kurang lengkap. Mungkin dari hurufnya nanti nggak jelas, bacaannya dan lain sebagainya. Nggak apa-apa kita nangis dalam sholat, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana sholat kita gitu. Kita mau nangis nanti aja ketika kita udah sholat nih, udah sholat. Nah, nangis tuh kejar nggak apa-apa. Sampai tetangga kedengeran juga nggak apa-apa. Jadi intinya kita boleh nangis dalam sholat. Kita boleh gelisah. Kita boleh. Tapi usahakan kalau lagi sholat itu jangan dulu gelisah. Usahakan dulu itu untuk fokus sama Allah gitu. Fokus beribadah sama Allah. Terus kenapa kalau misalnya habis sholat itu malah gelisah gitu kan? Itu karena kamu belum fokus terhadap sholat kamu. Itu benar-benar fokus. Tadi yang dibilang tadi itu harus khusyuk gitu kan. Kalau misalnya emang masih gelisah, berarti hatimu emang belum kamu deket sama Allah. Habis sholat, kalau masih gelisah, jangan berhenti. Zikir, perbanyakin zikir, tadarus sama Allah. Deket sama Allah itu deket. Insya Allah, kalau kita udah deket sama Allah, Allah itu benar-benar kayak deket sama kita. Itu ada titik tertenang kita ketika kita mendekat kepada Allah. Coba deh sujud yang lama, nangis gitu. Nikmat banget, Masya Allah. Saya juga pernah ngerasain gitu, nikmatnya Masya Allah. Di situ seakan-akan aja ketika kita sujud, ketika kita sedang sholat atau apapun itu, intinya terutama sujud nih. Anggap aja di situ Allah sedang bersama kita. Hati kita, termasuk Nabi SAW, kekasih kita, anggap saja di situ beliau sedang memeluk kita, sedang menang kita. Jangan nangis. Kamu akan tenang bersama aku akan terus di sini. Aku akan terus berada di sisimu. Lagi engkau selalu mengingatku. Intinya, dekatkan diri sama Allah, jangan pernah menjauh. Dekatkan saja sama Allah. Kalau kamu berjalan, maka Allah berlari kepada kita. Gitu bahasanya. Sekian dari saya, segitu saja. Masya Allah, tabarakallah. Baik, pertanyaan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kandin. Assalamualaikum wabarakatuh guys. Apa nih ya, tadi agak sedikit jaringan. Kita lanjut nih ke pertanyaannya Kak Zulfa Dwi Sulistiani. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Yang namanya istiqomah memang sesulit Kak, apalagi nahan keinteraksi dengan jenis. Saya udah coba cuman beberapa bulan saya dan sekarang sedang goyah, gimana cara menaikkan iman lagi ya Kak? Silakan ya untuk pertanyaan. Wassalamualaikum. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahas tentang hijrah. Hijrah itu memang sulit.
sulit sih sebenarnya. Cuman istilahnya itu loh yang sulit. Hijrah itu gampang. Kalau misalnya kita mau ngubah pakaian kita seperti orang yang alim, orang yang soleh solehah, gampang itu mah. Kayak tinggal ganti aja bajunya gitu kan. Kita ganti baju, udah selesai. Tapi kalau masalah hati, itu agak susah untuk istiqomah. Kita niat hijrahnya sama Allah. Ingat, segala sesuatu itu dinilai dari niat awalnya. Kalau niatnya udah salah, ya udah gak bakal bener selanjutnya kesananya gak bakal bener. Percaya deh. Kita niatnya hijrahnya karena sama gitu. Kita pura-pura hijrah, kita pura-pura solehah. Taunya dapat yang pura-pura soleh lagi kan? Gak gimana gitu ya. Jadi intinya kita pertama itu niatkan hijrah karena Allah. Apapun yang intinya kalau kita udah di situ Allah pasti akan bantu kita. Ya Allah hijrah gitu. Tolong bantu saya. Nah, di situ itu kita pasti udah bakalan dibantu sama Allah. Gak mungkin enggak. Allah itu nggak bakalan ngebiarin hambanya ketika ingin melakukan hal kebaikan itu dibiarin aja, nggak mungkin. Pasti Allah akan bantu. Nah di sini pertanyaan lagi, belum deng. Di situ ada keluhannya juga. Hijrah itu emang sesakit itu ya, apalagi dalam menjaga pandangan lawan jenis. Memang untuk menyesuaikan hijrah kita itu agak susah. Kayak kita udah nggak berinteraksi lagi dengan lawan jenis yang berlebihan. Dalam artian kita boleh berinteraksi tapi artian yang penting aja gitu. Kalau berlebihan itu udah fatal kesananya. Nggak bakal benar. Yang kedua, kita harus bisa menjaga sikap kita gitu, apalagi kita udah berhijrah dalam hal pakaian gitu kan. Pasti ada banyak omongan yang misalnya kita udah pakai hijrah, kita udah pakai pakaian hijrah syar'i gitu kan. Tapi kita belum bisa menyesuaikan sikap kita. Misalnya, kita masih berkata kasar karena memang sebelum hijrah kita udah terbiasa toksik misalnya. Terus dari cara jalan gitu kan, dari cara tubuh dan lain sebagainya. Nah, membahas tentang pakaian syar'i, sebenarnya saya greget ya kalau masalah pakaian syar'i. Kita itu udah pakaian syar'i, pokoknya udah tertutup, tidak ada yang nerawang sama sekali, tapi satu yang dilupakan oleh para wanita ini tuh, yaitu teman-teman tahu tabaj kan, yang memperlihatkan kecantikannya kepada semua orang. Banyak wanita bercadar, banyak banget wanita bercadar itu. Kita bisa lihat di akun sosial media kita sendiri juga ada di situ, banyak banget. Bahkan yang cantik-cantik juga ada di situ. Dia pakai eyeliner deh, pakai maskara, alisnya ditebelin, dan lain sebagainya. Terus nanti misalnya pakai hijabnya dimacem-macemin gitu kan. Tapi nggak nutup dada, tapi pakai cadar, kan aneh gitu loh. Ini tuh ya wajar sih ya, ini udah akhir zaman, di mana semua maksiat itu udah disepelekan. Dan aturan syariat atau ajaran-ajaran syariat itu udah dilencengkan gitu, udah dibelokkan gitu kan. Sebenarnya saya agak greget kalau masalah hijrah dalam pakaian. Banyak banget yang hijrah dalam pakaian dia benar-benar tertutup, tapi dia belum bisa menghilangkan rasa tabarujinya. Kayak contohnya tadi yang make up, terus misalnya kita pakai misalnya gelang gitu tuh, gelang yang banyak tuh misalnya dari emas, cincin emas. Ya kalau satu sih nggak masalah gitu kan. Tapi kayak ini 5 jari misalnya dipakein cincin kan kayak gimana gitu ya. Kita mikirnya kayak dia tuh hijrah atau hijrah gitu. Buat apa? Hijrah kalau tetap menarik pandangan laki-laki lain itu sama aja bohong. Dan kata hijrah tersebut berasal gitu kan. Oke lanjut, hijrah itu memang sulit. Gak ada orang yang
hijrah langsung kayak udah hijrah berubah. Enggak ada yang kayak gitu. Pasti bertahun-tahun lamanya dia akan merasakan bagaimana hijrah itu, kenikmatan hijrah tersebut, hasil dari hijrah. Misalnya nih, saya udah berpengalaman tertutup atau memakai cadar itu sejak saya kelas 8 SMP atau MTS. Sekitar udah 4 tahunan. Di situ banyak ujiannya. Kayak cowok-cowok makin penasaran sama kita. Kenapa sih gini. Pernah kayaknya adik kelas sih. Cowok kayak dia ngelewat, dia malah buka cadar saya gitu. Saya kayak bengong lah ya. Kayak nggak nyadar gitu kan. Tapi ya udahlah, saya maafin. Di situ emang saya pengen nangis karena apaan sih gitu kan. Nah, tapi itu memang yang namanya ujian. Banyak banget ujian, kayak cibiran dari orang-orang, mungkin lingkungan sekitarnya tidak mendukung dan lain sebagainya. Tapi ada sisi baiknya juga. Sisi baiknya, jadi mayoritas cowok atau lawan jenis kita itu cowok, itu kayak sedikit menjauh dari kita, sedikit menjaga jarak dari kita. Karena mereka tahu kalau kita itu mungkin sebagian dari mereka berpikir kalau kita lagi hijrah karena Allah. Tapi mungkin sebagian dari mereka juga mungkin takut kita, kayak udah males ngobrol sama kita, kayak mungkin beda spesies mungkin ya gitu. Wallahu alam kalau masalah itu. Nah, ada sisi positifnya juga di situ. Tapi memang pada sesungguhnya sesuatu itu ada sisi positif dan negatifnya. Jadi kita ada sisi positifnya saja. Tapi gini, kalau hijrah itu pasti akan kebal gak kayak udah bodo amat gitu. Insya Allah suatu saat nanti kamu merasa bodo amat sama cibiran kamu, cibiran yang nimpa ke kamu gitu. Ada permasalahan dalam hijrah itu. Yang pertama cibiran, ujian. Sebenarnya keduanya itu diperlukan dalam hal hijrah itu. Ujian itu kalau kita dapat pujian nih, wah kamu hijrah nih gitu kan, kamu cantik deh, makin cantik misalnya gitu. Nah, jangan malah kita turun down gitu, maksudnya dalam artian kayak kita menyombongkan diri gitu. Kita jadi sombong, itu maksud dibutuhkan untuk menambahkan semangat kita gitu. Jadi kalau kita dipuji itu harusnya menambahkan semangat kita, bukan malah menambah sombong gitu. Nah, yang kedua itu ada cibiran. Mengapa dibutuhkan? Ketika orang mencibir kita atau mengejek kita gitu dengan cara hijrah kita, itu biasanya kita down, kita jadi futur gitu kan. Kita jadi turun imannya, turun. Nah, itu kita kayak udah ngerasa nggak mau lagi nggak mau ngelanjutin lagi hijrahnya. Enggak gitu. Nah, fungsinya cibiran ini dibutuhkan atau diperlukan dalam hal hijrah itu untuk menjadi makanan atau ini umpan gitu kan. Umpan untuk menambahkan rasa semangat kita. Jadi penting ini cibiran. Misalnya, umpan, ngerti lah ya umpan. Kalau kita nggak dikasih cibiran atau kita kayak gini, hijrahnya tuh lurus aja. Kita nggak mungkin, kita kayak nggak pernah ngerasa down gitu. Dan kita nggak pernah ngerasa tambah tinggi gitu. Kayak lurus aja lurus. Kan kayak gimana gitu ya. Nanti pahalanya kita itu kayak lurus aja, nggak bakalan ada nambah-nambahnya gitu. Makanya di situ ujian dan cibiran itu dibutuhkan. Dari orang yang berhijrah tapi lingkungannya memang kurang mendukung, dia tetap kekeh pengen hijrah dan dia bisa istiqomah, saya bangga kepada dia. Karena dia sendiri bisa mengendalikan bukan emosi, bisa mengendalikan rasa ininya gitu, rasa takutnya, rasa cemasnya dia, rasa sedihnya dia gitu. Saya sih kagum sama orang yang seperti itu. Daripada orang yang berhijrah tapi di lingkungan yang memang sama-sama hijrah gitu. Walaupun memang pada dasarnya ketika hijrah itu kita butuh teman untuk hijrah. Nah, ini teman hijrah itu bisa menjadi salah satu cara untuk menaikkan iman. Tadi situ kan ada pertanyaannya, cara menaikkan iman bagaimana? Yang pertama, itu harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Contohnya,
kajian ilmu, ada majelis kita ikutan gitu. Kalau bisa ajak yang lain biar kita sama-sama mendapatkan ilmu gitu kan. Habis itu yang kedua, kita harus punya teman-teman yang bener-bener apa sih namanya? Bener-bener kayak pengen banget gitu sama-sama berhijrah gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu peluang kita untuk hijrah. Kalau kita nggak punya teman, susah. Jadi bener-bener nyari teman yang bener-bener pengen hijrah. Surga itu luas teman-teman, nggak bakal cukup kamu doang, itu bakalan kelebihan. Jadi ajak teman-teman kamu semuanya, kamu juga akan mendapatkan amal dari ajakan hijrah tersebut gitu. Sebenarnya ngajak hijrah itu nggak cuman kayak hijrah yuk gitu. Kita pakaian syar'i, kita harus gini gini gini. Enggak. Salah satu misalnya gini, kita berhasil memutuskan teman kita dengan pacarnya. Itu juga udah jadi salah satu hijrah, teman-teman. Jadi kayak kita tuh misalnya, udahlah kamu berhenti aja, kamu putuskan sama pacar kamu atau buat apa, cuma nambahin dosa aja. Nah, itu kita ngajak ya hijrah sama aja. Karena hijrah penyebab begitu. Jadi cara untuk menaikkan iman yang satu itu berkumpul dengan orang soleh. Yang kedua itu kita mencari teman yang sefrekuensi atau emang ambis banget gitu pengen hijrah gitu. Nah itu salah satunya yang itu saja. Nggak bisa saya sebutin, mungkin bakalan tambah panjang. Sekian saja mungkin yang dapat saya jawab. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, untuk sesi selanjutnya nih, kita kan masih Q&A ya. Aku over ke Bang Mada ya teman-teman semua. Assalamualaikum Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih Andi nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik. Izin ya yang sesi berikutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini mungkin bisa agak kita ngobrol pematerinya nih sambil kita nunggu untuk pertanyaan berikutnya ya. Kita sapa dulu mungkin pematerinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya baru di sini. Sebelumnya saya menanya dulu nih, ada pemateri juga. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Allah tadi kita udah dengar ilmu dari Kak, izin lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak. Tafadhol, silakan. Oke. Jadi ada pertanyaan dari bestie kita nih. Bestie kita namanya Kara. Insya Allah berkahi karena mau bertanya itu agar beliau nggak kesesat di jalan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ingin bertanya gimana caranya kita menasihati teman pacaran. Padahal teman kita itu udah tahu pacaran. Bagaimana tuh Kak? Bisa dijawab? Ya dulu alaihi mashkur. Itu wajib kepada sesama saudara kita, sesama muslim itu untuk menghindari maksiat. Karena pacaran ini termasuk ke dalam maksiat. Nah, di sini pertanyaannya, gimana caranya kita menasihati teman kita yang pacaran, padahal teman kita itu udah tahu hukum pacaran. Susah sebenarnya, agak susah buat menasehatin teman-teman yang pacaran gitu. Karena mereka udah, gimana ya, kalau bahasanya cinta itu buta gitu. Kalau udah buta, bener-bener buta itu nggak bakalan bisa dipisahin gitu kan. Tapi posisinya di sini itu kita hanya tugasnya sebagai seorang muslim hanya mengingatkan. Selebihnya biarkan Allah saja yang mengaturnya untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang kita udah
negur nih, kamu jangan pacaran gitu, pacaran tuh gini 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 gitu. Udah sih singkat padat dan jelas atau memang diperinci dan lain sebagainya sampai contoh misalnya dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya temennya tetap aja kekeh nggak mau putus dari pacarnya, ya udah doain aja. Kita juga nggak bisa maksa kan. Kalau kita maksa malah pertemanan kita jadi putus gitu. Nanti silaturahmi kita juga jadi agak renggang karena hanya hal sepele seperti itu gitu. Kita tetap kita mungkin sering-sering kayak ngingetin gitu tiba-tiba, "Kamu jangan pacaran nih, nanti kayak gini," gitu. Misalnya nih ya, di setiap pertemuan gitu kan, jangan sampai nyakitin hati dia ya, kayak misalnya cuma bercanda aja, misalnya, kita ngeliatin video apa gitu kan, ada ilustrasi yang di neraka tuh kan. Nah, nanti kita liatin aja nih ke dianya, siapa tahu kan tersentuh gitu kan hatinya gitu kan, mau mutusin pacarnya. Nanti liatin nih, kayak gini di sana, gituin aja. Tapi, bercanda gitu sama bercandaan, jangan langsung to the point, mau serius nanti bakal berabe ke sananya, nanti bakalan hancur persahabatannya gitu kan. Ngasih tahu aja nih, "Kamu itu nanti pacaran, kalau kamu pacaran, itu orang tua kamu kebawa. Kamu emang mau kalau langsung nggak mau kan? Ya udah kamu jangan pacaran," gituin aja. Kalau emang, dia tetap sama pacarnya, doain, sambil doain. Jangan ngomong doang, kamu doain juga sama Allah, biar dia ada kesadaran bahwa memang pacaran tidak diperbolehkan. Dosanya sangat besar. Kalau misalnya mau, cepetan nikah deh. Karena gimana ya, kasihan kita juga lihatnya juga, kayak dia tuh lagi nabung dosa gitu, gak mungkin kita diemin aja kan. Udah suruh nikah aja kalau misalnya emang gak mau putus dari si cowok tersebut. Kalau pada dasarnya lagi pada sekolah, ya udah tahan dulu gitu kan. Nanti habis sekolah langsung nikah juga silahkan. Nikah itu gampang loh, tinggal akad doang kan, nggak perlu tinggal akad jadi gitu kan ya. Cuman yang jadi pertanggungjawabannya itu setelah nikahnya. Mungkin kebanyakan orang-orang pacaran berpikirnya gini, nikah itu gampang, kayak cuman kita deket yang kita cintai tanpa harus ada tanggung jawab apapun. Tapi di situ dosanya itu gede gitu, gede banget gitu kan. Kita sambil pegangan tangan, bahkan kita tatap-tatapan juga itu udah dosa, apalagi kita pegangan tangan, peluk-pelukan, itu gimana ya? Gak ngerti lagi sih kalau gitu mah. Tapi kalau kita memang udah siap, mungkin mereka berpikirnya kalau nikah itu lebih rumit karena tanggung jawabnya besar. Padahal tanggung jawab itu bisa dilaksanakan dengan benar ketika dia memang benar-benar mencintai si cowok tersebut atau si orang tersebut. Gitu. Lebih baik langsung nikah aja. Kalau nikah, itu kita mau ngapain aja jadi pahala, guys. Bukan jadi dosa, tapi kita belum nikah nih. Kita pacaran, ada ikatan halal. Itu kita dosa. Berbeda kalau dia udah nikah. Kita aja itu pahalanya gitu. Banyak banget pahalanya. Plus juga dosanya itu berguguran gitu. Emang siapa bilang sih yang bilang nikah itu nggak enak? Nikah itu enak teman-teman. Saya belum ngerasain sih, cuman ya setahu saya gitu ya. Saya belum berpengalaman. Nikah itu menggugurkan dosa dan menambahkan pahala. Apa yang kita lakuin, misalnya kita sebagai istri, contohnya nanti gitu ya, atau sekarang ada yang udah nikah, kita jadi istri, kita ngasih minum ke suami nanti, ke suami kita gitu ya, itu udah jadi pahala. Apa yang gak enaknya di nikah, ya enggak? Jadi kayak kita cuman sekedar ngelakuin hal baik sama suami aja udah, itu udah jadi pahala kita gitu. Semua pahala itu ada di suami kita. Kalau kita berbuat baik kepadanya, maka pahala itu akan mengalir juga kepada kita gitu. Dan begitupun sebaliknya gitu. Walaupun memang pada dasarnya menikah itu tanggung jawabnya besar. Tapi kalau kita memang udah sungguh-sungguh, udah siap, udah sanggup untuk menikah, menikah aja. Jangan tunggu nanti-nanti. Kalau nanti-nanti godaan syaitannya tambah naik, nanti tambah pacarannya ngelakuin hal-hal yang
makin aneh gitu. Udah sih gitu aja. Tugasnya, intinya tugas kita itu hanya mengingatkan, bukan memaksa. Kita jangan memaksa orang lain untuk tidak melakukan maksiat. Karena nanti kalau keterpaksaan itu terjadi, bisa jadi bukan malah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi malah ya seperti tadi, contohnya pertemanannya tidak membaik gitu kan, tidak baik. Jadi tidak perlu dipaksa, cukup kita ingatkan, ya walaupun memang sesering mungkin diingatkan, tapi jangan ngingetin doang, doain juga gitu ya. Sudah sekian dari saya. Oke, Masya Allah sekali tuh tadi jawabannya ya. Dan ada salah satu guyonan daripada Kiai Haji Bahauddin Nur Salim ya, atau yang biasa kita kenal tuh Gus Baha. Dajjal kui jomblo. Dajjal itu jomblo. Ya, makanya itu nanti ya. Makanya kalau kalian udah mampu menikah, sempetin menikah. Dan benar kata pemateri tadi, kalau kita memang sudah mengingatkan, tapi orangnya kalau kata orang Bekasi apa ya? Batu ibaratkan kayak gitu kan. Nah, tugas kita ya mendoakan sambil mengingatkan lagi, tapi dengan cara yang halus. Seperti itu ya. Masya Allah. Dan laki itu kalau memang sudah serius, laki-laki benar-benar sayang, gak bakal dia ngajak pacaran, tapi dia langsung ngajak serius untuk menikah dan gak bakal menyentuh kamu sebelum halal. Begitu. Barakallahu fikum ya buat pemateri ya. Semoga pematerinya diberkahi nih karena ilmunya banyak banget, Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini satu list pertanyaan boleh nggak Kak? Satu pertanyaan terakhir nih. Oke, boleh deh. Ini kan kita bisa ngelihat ya, kadang-kadang tuh banyak orang yang dikasih Allah hidayah tuh ketika mereka pacaran terus mereka putus abis itu mau kayak hijrah gitu Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Amel. Assalamualaikum Kakak, Afwan. Teman saya ada tuh yang berjanji mau hijrah habis putus. Tapi setelah putus dia malah bilang katanya masih ragu. Apakah ada yang mesti dilakukan Kak? Seperti itu. Syukron. Tafadul alaihi masykur. Silakan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang gini nih, hijrah itu murah, yang mahal itu hidayah. Hidayah itu harus kita jemput, jangan dibiarin aja. Kalau dibiarin aja mah dia nggak bakal datang. Kita harus menyambutnya. Kita itu sebagai tuan rumah, itu harus menyambut hidayah tamu kita. Kalau misalnya gini, kita ada tamu, tapi nggak kita sambut, ya dia bakal kecewa, dia bakal pergi. Nah, itu sama aja hidayah. Hidayah itu sebenarnya hidayah itu sudah ada dari sejak dahulu kala gitu ya, zaman purba kali ya. Tapi hidayah itu tidak kita jemput. Ya sama aja bohong. Jadi kalau kita mau hijrah, poin pentingnya jangan dinanti-nanti. Karena kita nggak tahu hidayah itu masih ada atau enggak. Seperti yang niatnya tadi itu, saya mau hijrah setelah saya putus sama pacar saya. Iya kan? Tadi pertanyaannya begitu kan? Nah, kalau kita niatnya begitu, otomatis hijrahnya itu dinanti-nanti. Oh, nanti deh. Kita kan wallahu alam gak tahu dia bakalan putus sama pacarnya itu sampai kapan gitu kan. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya keburu kita nggak tahu kan kapan kita mati, kapan malaikat Jibril nyabut nyawa kita. Kita tuh harus standby gitu. Kita harus standby kalau kita itu jangan ngelakuin hal-hal yang gak baik di waktu itu juga. Kita harus benar-benar ingat, kita nggak tahu nih, nanti mungkin kita abis kajian ini tidur, terus besoknya nggak bangun lagi. Naudzubillah kan, wallahu alam. Terus kita dalam keadaan belum sholat isya, gimana tuh jadinya? Gak kayak bukan sesuai ekspektasi kita kan, gak mungkin kan. Nah, sama seperti yang hijrah tadi, kalau kita nunggu putus sama pacar kita, itu nggak mungkin. Kayak mungkin bisa aja dia nggak bakal putus-putus sampai bertahun-tahun nih, karena emang mungkin saling mencintai dan lain sebagainya, jadi nggak mau putus gitu kan. Nanti hijrahnya tambah ditunda lagi. Ucapan itu adalah doa. Jadi
kita mengucapkan sesuatu, jangan sembarangan. Kalau misalnya kita mau apa-apa, mau ngelakuin hal-hal yang kebaikan gitu kan, contohnya hijrah, segerakan, jangan dinanti-nanti. Apalagi yang disangkut pautkannya itu pacar. Berarti dia niatnya itu bukan karena Allah. Kalau niatnya hijrah karena Allah, itu dia pasti dari saat itu juga bilang, di situ juga dia udah hijrah, pastinya. Dan dia langsung mutusin si pacarnya tersebut. Gini, dibalikin deh, kalau misalnya kita mau hijrahnya setelah putus dari pacar, itu kemungkinan bakalan lama juga, tapi kemungkinan juga ya semoga aja didoainnya langsung putus gitu kan. Tapi kalau kita mutusin pacar sesudah hijrah, kita bisa ngelakuin hijrah itu kapan aja. Sebelum kita putus sama pacar kita juga di situ kita udah hijrah, kita langsung mutusin pacarnya gitu loh. Jadi jangan nunggu buat putus sama pacar dulu, yaitu berarti niatnya bukan karena Allah, niatin semuanya karena Allah, bukan karena pacar gitu kan. Nah, di sini pertanyaannya apa yang mesti dilakuin? Dilakuin sama siapa nih? Ini pertanyaannya itu temannya atau dirinya sendiri sih? Coba bentar. Afwan Kak, biar saya perjelas lagi ya pertanyaannya. Jadi begini, kan teman saya, misalnya saya punya teman nih. Nah, teman saya nih janji nih, oh saya mau hijrah habis putus. Nah, tapi setelah dia putus tuh dia malah kayak katanya bilang gini, kok saya ada yang masih ragu ya buat mau hijrah gitu. Padahal dia udah putus nih, tapi dia masih ragu buat mau hijrah gitu. Nah, apakah ada gitu yang mesti saya lakukan? Begitu Kak pertanyaannya. Oke, berarti di sini sayanya itu dalam artian bukan si temennya yang pacaran, tapi dianya Nah, di begitu. pertanyaan ini. Oke, dia udah putus sama pacarnya nih. Alhamdulillah nih ya, kita alhamdulillah bareng-bareng nih. Nah, abis itu dia mau hijrah tapi masih ragu. Apa yang mesti diragukan? Coba tanyakan lagi sama kamu yang bertanya nih. Tanyakan lagi, kenapa kamu masih ragunya? Apa kamu masih cinta sama pacar kamu yang dulu? Atau gimana? Atau kamu memang benar-benar masih kurang atau masih ragu karena diri kamu itu memang sudah pernah melakukan maksiat? Atau bagaimana gitu? Coba diperdekat lagi. Kalau misalnya kita mengajaknya gini, kita ngasih amunisi ke dia itu masalah kebaikan-kebaikan. Kamu tuh harus dekat sama Allah. Kamu harus gini gini gini. Nanti hijrah kamu gini ya. Kamu terus amunisi dia, terus kasih makanan ke dia tentang hijrah. Gimana itu hijrah? Cara mendekatkan diri kepada Allah itu gimana? Dan lain sebagainya. Itu kamu kasih terus gitu ke si teman kamu sampai teman kamu itu pasti suatu saat itu kayak mungkin ih tertarik ya, dia tuh sering ceritain gini 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 gitu. Kayak contoh misalnya gini, ada teman kita misalnya ya, teman saya deh, bukan kita ya. Teman saya sering ceritain tentang suatu tempat yang indah gitu ya. Dia tuh sering, pokoknya seluk-beluknya tuh disebutin, di sini tuh ada ini tuh ada ini gitu. Pasti lama-kelamaan kalau diceritain terus-menerus, saya pasti akan penasaran. Dan pasti saya akan minta, aku pengen nyoba deh ke sana. Gitu kan. Nah, sama seperti halnya kamu sama teman kamu. Kamu terus kasih dia tentang ilmu-ilmu hijrah, ilmu-ilmu tentang mendekat kepada Allah, gimana surga itu gimana gitu kan. Terus kalau misalnya kita hijrah itu nantinya kayak gimana, hidayah itu amunisi tentang masalah tersebut. Insya Allah lama-kelamaan dia juga akan percaya dia nggak bakal hijrah. Karena apa yang kamu ucapkan itu membuat dia penasaran dan pasti dia akan ngerasa, oh pengen nyoba deh, nyoba hijrah gitu kan. Kalau oke, bahasanya masih nyoba, nggak apa-apa, masih nyoba. Insya Allah lama-kelamaan kalau udah nyoba dan dia ketagihan, dia akan terus-menerus cari istiqomah untuk hijrah gitu. Jadi pertanyaannya memang apa yang mesti dilakukan, terus kasih dia saran atau intinya kamu itu anggap aja kamu itu perantara dari Allah untuk menghijrahkan dia gitu. Kamu juga harus bisa sebagai teman ya, kamu itu harus bisa memahami dia gitu. Kalau misalnya memang misalnya dia itu
gini sifatnya orangnya keras kepala, ya kamu harus sabar. Tapi kalau dia emang orangnya lemah lembut, kamu juga harus lemah lembut, menyesuaikan dengan teman kamu gitu. Sekian, cuman segitu saja, semoga bermanfaat. Oke, syukron sekali ya buat pemateri kita nih. Insya Allah nih beliau semua, beliau pemateri kita dan kalian semua nih insya Allah orang yang akan berkumpul sama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Karena apa? Kalian insya Allah adalah orang-orang yang menjaga marwah kalian. Rasulullah itu pernah bersabda gitu loh. Ada nanti orang-orang yang memang masuk surga itu pertama kali ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di belakangnya ini ada satu perempuan yang kalau perempuan itu lewat, semua laki-laki itu disuruh nunduk sama sang pencipta begitu loh. Siapakah? Yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra dan kaumnya yang menjaga marwah wanita. Makanya kalau kalian mau masuk bareng Sayyidatuna, kalian juga harus menjaga marwah kalian sebagai wanita. Seperti itu. Masya Allah ya. Kita doakan pemateri kita, semoga memang beliau nih diberikan keistiqomahan untuk berhijrah, diberikan sehat badan, ya, dan di yang cepatnya sesuai kriteria beliau. Ya, kalau kayak saya kira-kira tuh minimal kayak Ustadz Agam lah ya. Betul sekali. Masya Allah. Ya, memang benar ternyata kayak Ustadz Agam. Aduh, kami nih yang cowok-cowok kadang-kadang suka minder kalau di kriterianya kayak Ustadz Agam. Insinyur kadang-kadang. Usaha tuh. Oh iya, benar-benar. Nanti deh saya ngafarin apa namanya kitab tafsir Jalalain deh insya Allah. Biar bisa memenuhi kriteria. Masya Allah. Ya, pemateri yang satu ini emang asik banget deh. Ya, kita akan terus deh beliau deh. Semoga beliau bisa ngisi lagi ya di MB ya. Kita bisa bertemu lagi di MB ataupun di surganya Allah nanti. Amin Allahumma amin. Rabbal alamin. Oke, jadi ini kita udah nyampe ke penghujung acara nih Kak. Ya, Kita sudah nyampe ke penghujung acara ya. Mungkin kita sebentar lagi bakal berpisah, tapi doa kita nih para murid-murid kakak yang sudah kakak kasih ilmu nih, insya Allah nggak bakalan terputus untuk kakak, insya Allah. amin ya Allah, barakallah. Ya, jadi karena Kak Andin yang memulai acara ini, maka Kak Andin juga yang harus menutup. Sama kayak dia yang sudah memulai luka ini, maka dia juga yang harus menutup seperti itu. Oke, ya tafadhalu alaihi masykuro. Kak Andin silahkan. Bisa banget ya guys, Bang Made ini emang aduh. Yuk kita lanjut ke sesi penutup ya. Jazakillah khairan nih untuk Kak Dea udah mau bergabung bersama kami, sharing-sharing ilmu bersama kami. Tuh, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Untuk teman-teman semua nih yang udah join pada malam hari ini, jazakumullah khair ya. Dengan berakhirnya penyampaian maaf dan terima kasih, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sunnah-sunnah nabinya ya guys. Yo guys, yang mau live ya tafadhalu alaihi masykuro. Jangan lupa kita ucapkan terima kasih kepada materi kita malam ini ya, yang Masya Allah beliau menjaga marwahnya sekali. Jangan lupa ya, kita doakan terus beliau ya, karena sedikit kita dapat ilmu dari beliau, itu akan bermanfaat untuk kita seterusnya. Karena ilmu tanpa amal itu adalah sesuatu